Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, apa kabar semuanya di pagi hari ini? Bapak, Ibu, dan juga mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di rumah juga sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh edisi hari ini. Bersama saya Ella yang siap menemani kawan-kawan sampai jam 9 pagi nanti di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nah, pagi ini kita akan belajar untuk agama Islam, khususnya untuk anak-anak SMP MTS kelas 9 bersama Bapak Muhammad Hanafi dari SMP Islam Kota Pekalongan. Nah, di studio sudah hadir, kita akan sapa dulu untuk Pak Hanafi. Selamat pagi Pak Hanafi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ini siap untuk menemani anak-anak kita di rumah ya Pak ya? Siap. Siap, Alhamdulillah. Untuk pagi ini mata pelajarannya agama Islam. Kita akan mengangkat tema tentang apa ini Pak Hanafi? Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak di rumah 1 jam ke depan bisa untuk mengikuti materi dari Pak Hanafi, karena nanti juga akan ada tugas yang diberikan, sehingga dari awal sampai dengan akhir nanti untuk bisa mendengarkan materi yang akan disampaikan. Oh ya, kita juga membuka kesempatan ya Pak Hanafi untuk anak-anak bisa bergabung, bertanya-tanya tentang materinya ya Pak Hanafi. Bisa. Iya, silahkan bisa kirim WA melalui 0855420912. Sekarang untuk nomornya mungkin bisa ditulis dulu 085542000912, atau mungkin nanti bisa gabung langsung ya di 0285424474. Baik, sesaat lagi Pak Hanafi siap untuk memberikan materinya. Kita akan ikuti dulu komersial break berikut ini. Saya Suroso, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, mengajak para siswa dan orang tua siswa dari jenjang TK, SD, dan SMP untuk mengikuti program Guru Mengajar di FM 91,2 Radio Kota Batik Pekalongan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 9 pagi. Program ini merupakan salah satu solusi untuk membantu para guru dan siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Para pelajar TK, SD, dan SMP sederajat di Kota Pekalongan juga bisa ikut berinteraksi melalui 424474 atau SMS dan WA di 0855420912 selama program Guru Mengajar berlangsung. Jangan lupa, Senin sampai Sabtu hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Kini saatnya kita akan ikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Hanafi dari SMP Islam Kota Pekalongan untuk mata pelajaran agama Islam hari ini. Monggo, silakan Pak Hanafi. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab yang keras ya. Saya ulangi sekali lagi, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku SMP dan MTS,
khususnya kelas 9 se-Kota Pekalongan yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang berbahagia. Anak-anakku tetap semangat ya. Alhamdulillah, semangat. Tidak boleh melemah. Walaupun kita dilanda pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat. Oke anak-anak? Oke ya. Alhamdulillah. Anak-anakku sehat semua ya. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa anak-anak, jaga kesehatannya ya, dengan cara selalu hidup bersih. Selalu cuci tangan dengan sabun. Makanlah makanan yang bergizi. Dan apabila keluar rumah, pakailah masker. Serta tidak lupa atau jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang berbahagia, tentunya kalian sudah mengenal nama saya. Kalian sudah mengenal nama saya karena baru saja disampaikan oleh Mbak Ela yang cantik ya, selaku penyiar radio Kota Batik Pekalongan. Oleh sebab itu langsung saja ya. Oke. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Materi ini tertulis di buku paket PAI kelas 9 halaman 42. Nggih, menawi cara Jawane kawan dosa kalih nggih. 42 kawan dosa kalih. Mari dibuka buku paket PAI-nya halaman 42. Sudah ketemu semua anak-anak? Sudah? Alhamdulillah ya. Kalau sudah ketemu semua, mari kita awali pembelajaran jarak jauh melalui radio Kota Batik ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, semoga dengan doa tersebut pembelajaran jarak jauh melalui RKP Radio Kota Batik ini dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum kita melangkah ke materi, perlu kalian ketahui tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kalian dapat mendeskripsikan pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan dasar atau dalil hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kalian dapat menerapkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Adapun tugas kalian harus mempersiapkan buku paket PAI kelas 9, buku tulis, pulpen,
dan lain-lain yang diperlukan, serta mendengarkan dengan baik. Kemudian rangkumlah, ya, kalian disuruh merangkum, dan rangkumannya wajib dikumpulkan kepada guru pengampunya. Terserah melalui WA maupun Google Classroom, tinggal dari gurumu masing-masing. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, itu adalah tujuan pembelajarannya dan tugas kalian. Untuk itu mari kita lanjutkan. Anak-anakku, sebelum Pak Hanafi menjelaskan panjang lebar tentang materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru, terlebih dahulu Pak Hanafi akan bertanya kepada kalian. Dengarkan baik-baik pertanyaannya dan dicermati. Pertanyaannya adalah, apakah hukumnya hormat dan taat kepada orang tua? Tunjukkan dasarnya. Ayo, siapa yang bisa? Tunjukkan jari. Nah, itu sebelah kanan pada tunjuk jari. Ayo, yang tengah tunjuk jari. Masya Allah, tunjuk jari semua. Masya Allah. Apa jawabannya? Apa? Wajib. Ya, yang sebelah kanan apa? Wajib. Iya, benar, jawabannya sahih adalah wajib. Masya Allah, pinter-pinter banget ya anak-anak SMP bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Jawabannya adalah wajib. 100 untuk anak-anak. Tadi tunjukkan dasarnya. Dasarnya siapa yang bisa? Wah, itu di tengah-tengah ada tunjuk jari tuh. Siapa itu? Oh, dari SMP Kota Pekalongan. Ada Ustadz katanya. Di mana? Di surat Al-Isra ayat 23. Nah, bunyinya coba dibaca. Wa qadha rabbuka. Oh ya, itu benar. Benar ya, itu jawabannya adalah wa qadha rabbuka ila akhiril ayat. Mari kita baca bersama-sama. Itu dasarnya bahwa berbakti atau hormat dan taat kepada orang tua itu wajib. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Masya Allah, bacaannya siapa itu ya? Luar biasa ya. Makhrajnya, tajwidnya tepat ya. Itu adalah dasar daripada wajibnya hormat dan taat kepada orang tua. Mari kita artikan bersama-sama. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik, yang mulia, dan lemah lembut. Quran Surat Al-Isra ayat 23.
Ya, baik. Itu tadi untuk anak-anak kita yang ada di rumah ya, yang masih mendengarkan Pak Hanafi. Untuk materi awal kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hanafi. Tapi nanti kita akan lanjut lagi untuk ke materi berikutnya. Yang penting intinya tugas dari Pak Hanafi jangan lupa ya, untuk mendengarkan dengan baik, kemudian merangkum, dan rangkumannya wajib dikumpulkan kepada guru masing-masing. Gitu ya Pak Hanafi ya. Iya. Nah, jadi kita saat lagi akan jeda, dan setelah itu nanti Pak Hanafi akan melanjutkan ke materi berikutnya, karena nanti ada surprise ini dari Pak Hanafi. Sepertinya Pak Hanafi akan menyanyikan satu buah lagu yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya Pak Hanafi ya. Oke. Baik, kita kembali sesaat lagi setelah komersial break berikut ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Saya Mabruri, Ketua PGRI Kota Pekalongan. Ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik Pekalongan setiap Senin hingga Sabtu jam 8 sampai 9 pagi. Para pelajar TK, SD, dan SMP sederajat di Kota Pekalongan juga bisa ikut berinteraksi melalui 424474 atau SMS dan WA di 0855420912 selama program Guru Mengajar berlangsung. Jangan lupa, Senin sampai Sabtu hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Iki ke wis meh ono pemilihan wali kota karo wakil wali kota Pekalongan. Nek aku pengin melu dadi panitiane bisa apa ora? Ono apa sih Mes? Gremeng dhewe nek pengin dadi panitia, gerin daftar bae mumpung sik buka pendaftaran KPPS. Lah persyaratannya apa bae? Syarate sing penting umure wis 20 tahun, terus pendidikan minimal SMU utawa sederajat, utawa bisa maca nulis karo ngitung. Ojo kelalen sedulur, dino rebut dan libur tanggal 9 Desember tahun 20 iki. Mantep ke ati, coblos sesuai pilihan, milih pemimpin gue masa depan Pekalongan. Ayo bagi warga Kota Pekalongan, persiapkan diri Anda untuk bergabung dalam penyelenggara Pilwalkot Pekalongan 2020 untuk menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di setiap kelurahan. Syaratnya mudah untuk Anda warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun, pendidikan minimal SMU atau sederajat dan atau dapat membaca, menulis dan menghitung, berdomisili di wilayah kerja KPPS, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, serta belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. Pendaftaran KPPS mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2020 di PPS setiap kelurahan mulai jam 8 hingga 4 sore. Informasi lebih lengkap segera hubungi kantor KPU Kota Pekalongan di Jalan Sriwijaya nomor 17 Pekalongan. Nomor telepon 0285 441 6076 441 5988 atau lihat di website kami www.kpupekalongankota.go.id atau bisa melalui pengumuman di kantor kecamatan dan kantor kelurahan. Sukseskan Pilwalkot Pekalongan 2020. Resi lan sakpore. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik.
FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Selamat pagi kawan, terima kasih untuk yang masih bergabung di pagi hari ini. Kita masih belajar untuk pendidikan agama Islam bersama Bapak Muhammad Hanafi dari SMP Islam Kota Pekalongan. Nah, untuk pagi ini pastikan untuk anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu yang masih mendampingi, jangan lupa untuk pagi ini materi yang disampaikan Pak Hanafi untuk didengarkan kemudian dirangkum, dan rangkumannya wajib dikumpulkan kepada guru masing-masing. Dan jangan lupa nanti untuk di sesi terakhir Pak Hanafi juga membuka kesempatan untuk anak-anak kita apabila ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini, silahkan ya, bisa dikirimkan melalui WA atau SMS 085542000912 atau bisa langsung melalui 02854244474. Baik Pak Hanafi, mungkin kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya Bapak. Oke. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan serta para pendengar setia yang berbahagia, masih bersama Pak Hanafi. Baiklah, mari kita lanjutkan masuk ke materi hormat dan taat kepada orang tua. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya adalah seorang anak mau mendengarkan nasihatnya, mau melakukan perintahnya, sopan santun dan berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Ini adalah pengertian daripada hormat dan taat kepada orang tua. Anak-anakku, mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita melakukan hal-hal tersebut? Sudahkah kita melakukan hal-hal tersebut? Mendengarkan nasihatnya sudah apa belum? Mari kita introspeksi diri. Ketika diberi nasihat oleh orang tua, diberi nasihat oleh guru, kita dengarkan apa kita cuekin? Mari kita introspeksi diri. Sudahkah mendengarkan nasihatnya? Sudahkah melakukan perintahnya? Asal perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sudah belum kita melakukan perintahnya? Apa protes atau membangkang? Mari kita introspeksi diri. Dan sudahkah berkata kepada orang tua dengan perkataan yang lemah lembut, yang baik, yang mulia? Sudah belum? Kalau sudah, bagaimana menurut kalian kalau ada orang tua mempunyai anak mau mendengarkan nasihatnya, mau melakukan perintahnya? Pak Hanafi menangis ini. Bagaimana menurut kalian kalau ada orang tua mempunyai anak mau mendengarkan nasihatnya, mau melakukan perintahnya, sopan santun dan berkata dengan perkataan yang lemah lembut? Coba bagaimana menurut kalian anak-anak? Senang enggak? Bahagia enggak? Tentunya orang tua senang dan bahagia. Nah, kalau orang tua senang dan bahagia, otomatis orang tua akan ridho kepada anaknya. Kalau orang tua ridho kepada anaknya, Allah akan ridho. Kalau orang tua ridho, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho. Karena ridho Allah terletak pada keridhoan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ridha Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Nah anak-anak,
terjemah hadis ini tentunya kalian sering mendengar lagunya, yang lagu tersebut disampaikan oleh Raja Dangdut kita. Siapa namanya anak-anak? Ayo, Raja Dangdut kita. Namanya Haji Roma Irama. Sering mendengar ya? Coba lagunya bagaimana? Tentunya kalian sudah pada mengenal. Tidak hanya kamu ya, tidak hanya kalian, orang tua pun pada mengenal. Apalagi sekarang juga kemarin baru ada Lydia ya. Ada Lydia itu ya, di televisi. Nah, yang lagunya kurang lebihnya begini. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Nah, itu ya di antaranya. Coba anak-anak yang sudah hafal lagunya dari pertama, yuk mari kita bersama-sama ya. Oke, siap belum? Musiknya di setel di samping sendiri ya. Coba mari kita bersama-sama. Hai manusia, teng teng teng, hormati ibumu yang melahirkan, teng teng teng, dan yang membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ayo musiknya. Nah. Ya. Setelah musik kita lanjut lagi. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Ya, itu lagunya. Tapi memang Pak Hanafi suaranya tidak biasa lagu, jadi maaf nih ya. Untuk perkenalan saja ya. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, itu diantara ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Nah, orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hidupnya tenang, bahagia, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hanya di dunia anak-anak, bahkan sampai di akhirat pun diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr mulai dari ayat 27 sampai ayat 30 yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah
ke dalam surgaku. Masya Allah, nikmatnya ini. Orang yang mendapat ridho dari Allah, tapi awalnya ridho dari orang tua duluan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berbuat baik, hormat dan taat kepada orang tua. Insya Allah dapat ridho dari Allah dan besok akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Ya. Baik, itu tadi untuk materi dari Pak Hanafi tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru ya. Dan nanti kita akan ke materi berikutnya. Nah, mungkin ini ada jeda dulu ya Pak Hanafi. Kita jeda dulu sebelum nanti ke materi berikutnya. Ya, betul. Atau mungkin ini tadi Pak Hanafi sempat lagu punya Roma Irama itu ya, Keramat. Saya minta putarkan lagunya. Diputarkan lagunya. Biar anak-anak tambah semangat. Oh gitu ya, baik. Kita jeda sebentar sembari mendengarkan lagu Keramat ya. Mudah-mudahan ini materinya lebih mengena ya untuk diterima kepada anak-anak kita di rumah. Jangan lupa Pak Hanafi juga membuka kesempatan untuk anak-anak di rumah. Silahkan yang mau bergabung tanya-tanya tentang materi hari ini bisa melalui SMS atau WA 0855420912 atau bisa langsung di 0285424474.
Iya, kawan, itu tadi untuk anak-anak kita yang ada di rumah, salah satu lagu Rhoma Irama yang judulnya Keramat yang tadi juga sempat dinyanyikan oleh Pak Hanafi ya. Nah, suaranya memang tidak jauh beda ini Pak Hanafi dengan Rhoma Irama ya. Baik, kata Pak Hanafi, semoga anak-anak tambah semangat untuk mengikuti materi selanjutnya, karena Pak Hanafi masih akan menyampaikan materi lanjutan untuk tema kita hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, Pak Hanafi akan melanjutkan materi untuk selanjutnya setelah komersial break berikut ini, sekaligus kembali mengingatkan anak-anak untuk tetap mendengarkan materi hari ini, karena anak-anak di rumah punya tugas untuk mendengarkan, merangkum, dan kemudian mengumpulkan kepada guru kelas masing-masing. Baik, kita akan kembali sesaat lagi setelah komersial break berikut ini. Saya Yos Rosidi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, mengajak kepada para siswa dari mulai jenjang TK, SD, dan SMP untuk mengikuti program pembelajaran jarak jauh yang akan disiarkan secara live di Radio Kota Batik pada frekuensi 91,2 FM dari hari Senin sampai Sabtu pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat. Program ini merupakan kerjasama Dinkominfo Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dengan LPPL Radio Kota Batik Pekalongan. Ayo, tetap semangat belajar. Wah, bangunan milik Pak Karya sudah jadi. Sudah diurus izin bangunannya belum, Pak? Ya sudah dong, Pak. Bangunannya sudah sesuai dengan IMB yang saya miliki. Alhamdulillah kalau seperti itu, Pak. Nah, sekarang Pak Karya harus mendapatkan surat kelaikan fungsi bangunan yang disebut Sertifikat Laik Fungsi atau SLF. Apa itu SLF, Pak? SLF atau Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Penggolongan objek SLF berdasarkan kompleksitas bangunan gedungnya dibagi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. Bangunan sederhana seperti rumah tinggal akan dikaji oleh aparat pemerintah daerah. Sedangkan untuk bangunan tidak sederhana dan khusus seperti rumah sakit, hotel, pabrik, mal, dan sebagainya, ini akan dilakukan oleh pengawas atau konsultan yang memiliki keahlian pengkaji teknis dari instansi ataupun kantor yang berwenang. Nah, setelah pemilik bangunan ini mengajukan permohonan, maka mereka ini akan datang ke lokasi bangunan untuk melakukan kajian. Oh alah, ada lagi yang harus diurus ternyata. Tolong antar saya ke instansi terkait yang mengurus SLF, Pak. Mari saya antar ke DPUPR Kota Pekalongan. Kita konsultasi tentang SLF, apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dan bagaimana prosesnya. Jika telah diverifikasi dan dinyatakan layak fungsi, maka Pak Karya akan mendapatkan SLF, Sertifikat Layak Fungsi, sebagai tanda bahwa bangunan Bapak sudah dapat dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bangunan gedung. IMB dan SLF adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan bangunan. Ayo kita wujudkan pembangunan di Kota Pekalongan yang tertib, serasi, dan selaras dengan lingkungan. Wah, Pak Eko, sregepe pol wis. Isuk-isuk wis nawu banyu sak jerone omah. Kebanjiran apa piye? Lah ngene iki, ora udan be, banjir rob. Apa meneh udan, arep tak uruk malah ngetokke duit akeh. Kon piye meneh wis? Yo nek ngono ki pindah omah bae. Sing aman saka banjir. Tur ora ngetokke duit akeh. Ngendi kuwi? Yo perumahan Pisma. Nek pingin ngerti, langsung ning kantor bae utawa nek kadowen ana mobil promo Pisma ning ngarep Masjid Jami Kota Pekalongan. Ning kono bisa takon-takon. Benar, bagi Anda yang mau beli rumah dengan DP terjangkau, aman, nyaman, dan tepat untuk keluarga Anda, Pisma Property adalah jawaban yang tepat karena ada beberapa pilihan dari Pisma Gajah Putra untuk kebutuhan hunian Anda. PT Pisma Gajah Putra, lokasi perumahan strategis dan sudah berpengalaman. Di Kota Pekalongan, Wisma Seruni Asri Gamer, hadir juga di Kabupaten Pekalongan, Villa Pisma Asri Podo.
Klaster Pisma Podo, Mutiara Tanjung Regensi Tirto, Kauman Pisma Regensi Kajen, Sambiroto Asri Kajen, dan Pisma Gria Surya Kesesi. Semuanya dekat dengan sarana umum. One Gate System, angsuran mulai 1 jutaan, dan rumah siap huni. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang dan wujudkan mimpi Anda untuk mempunyai hunian sendiri bersama PT Pisma Gajah Putra. Informasi lebih lanjut, segera datang langsung ke lokasi perumahan atau juga bisa datang ke kantor PT Pisma Gajah Putra, Jalan Kartini nomor 53 Kota Pekalongan. Telepon 0285 43 4955. Serta bisa datangi mobil promo Pisma yang ada di depan Masjid Jami Kota Pekalongan. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif. Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Selamat pagi, kita masih di pembelajaran jarak jauh di Radio Kota Batik. Kita masih belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 9 SMP MTS, yang mana untuk hari ini kita ditemani Bapak Muhammad Hanafi dari SMP Islam Kota Pekalongan. Baik, Pak Hanafi masih akan menyampaikan ke materi berikutnya. Silakan Pak Hanafi. Oke. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, mari kita lanjutkan lagi untuk materi hormat dan taat kepada orang tua. Anak-anakku, hormat dan taat kepada orang tua di samping mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan memperoleh pahala yang nilainya sangat tinggi. Tingginya melebihi dari jihad di jalan Allah. Masya Allah anak-anak. Padahal kalian sudah tahu bahwa jihad di jalan Allah zaman Rasulullah itu angkat pedang, angkat panah. Kalau tertusuk perutnya, meninggal. Kalau terpanah kepalanya, meninggal. Taruhannya adalah nyawa. Itu tingkatannya masih di bawah hormat dan taat kepada orang tua. Bahkan ada satu cerita, orang Yaman datang menemui Rasulullah dengan jalan kaki. Anak laki-laki itu mau ikut perang kepada Rasulullah SAW. Ditanya, masih adakah orang tua? Dijawab, masih ada. Disuruh kembali, rawatlah orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa hormat dan taat kepada orang tua nilainya sangat tinggi. Maka berbanggalah, beruntunglah bagi anak-anak yang orang tuanya masih hidup, kita rawat dengan baik. Itu diantaranya. Kalau sudah wafat, sudah meninggal, bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Mendoakan, selalu kirim dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, dan meneruskan perilaku apa yang disenangi oleh orang tua, termasuk bersilaturahim, jamaah di masjid dan lain-lain. Itu diantaranya kalau orang tua kita sudah wafat atau meninggal dunia. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, itu juga tertulis dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Kalau di buku paket itu yang meriwayatkan Imam Tirmidzi, tapi saya lihat di buku Quran hadis yang diterbitkan oleh 3 serangkai, yaitu Quran hadis kelas 7, itu saya lihat adalah muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya An Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ayyul amal ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Birrul walidain. Qultu summa ayyun? Al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, salat tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ketika waktu normal anak-anak jangan sholat duhur di rumah, sholatlah jamaah di masjid sekolahan agar tepat waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, birrul walidain, hormat dan taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, tingkatannya adalah nomor 2. Qultu summa ayun, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu pahalanya luar biasa, Mas. Maka jangan kita tinggalkan. Mari kita rawat orang tua kita dengan baik. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang nilainya lebih tinggi daripada jihad. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu itu berpasang-pasangan. Contoh, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam dan seterusnya. Begitu juga ada pahala, juga ada dosa. Ada pahala besar, dosa besar. Nah, dosa besar itu apa? Dosa besar diantaranya adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka, Mas, Mbak, kepada orang tua itu dosa besar. Dalam agama perbatasan mulai terhitung durhaka kepada orang tua adalah berkata ah. Anak-anakku, pernah enggak kalian mengatakan ah kepada orang tuamu? Kalau sudah pernah, kamu harus minta maaf. Langsung selesai pembelajaran ini, kamu cari orang tuamu, kamu sungkem minta maaf. Bu, minta maaf. Pak, minta maaf. Tidak akan mengulangi lagi perkataan ah. Ini masih perkataan ah saja, sudah dihitung durhaka, Mbak, Mas. Anak zaman sekarang kadang-kadang tega sampai membunuhnya. Baru kemarin ditayangkan di televisi berita, sampai menggorok orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ini perkataan. Coba anak-anakku yang pernah bilang sama orang tuanya ah, sekarang segeralah minta maaf kepadanya. Jangan terulang kembali. Ada yang ditemanin orang tuanya enggak ini? Kalau ada langsung anaknya suruh minta maaf. Enggak usah disuruh, harus minta maaf sendiri anak-anak. Karena ini kalau durhaka bahayanya sangat besar. Orang durhaka kepada orang tua, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam hadis riwayat Tabrani, ada 3 sesuatu yang menyebabkan amal hamba atau amal seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hadisnya? Salasun la yanfa'u ma'ahunna amal, asyirku billah, uququl walidain, wal firaru aniz zahwi. Rawahu Tabrani. Ada 3 sesuatu anak-anak yang menyebabkan amal hamba tidak diterima oleh Allah, yaitu yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, menyakiti hati orang tua. Coba kalau kita bilang, ah ibu ki, orang tua hatinya sakit. Itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Kalau kita tidak minta maaf segera kepada orang tua, amal kita akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Oleh sebab itu,
setelah selesai pembelajaran ini segeralah cari orang tuamu, sungkemlah, mohon maaflah kepadanya. Insya Allah kalian akan diampuni oleh Allah dan amal ibadahnya akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya kalau durhaka kepada orang tua. Lebih-lebih membentak. Ada enggak yang pernah membentak orang tuanya? Ada enggak? Ayo jawab. Kok diam semua sih? Jawab. Nah, segeralah minta maaf. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, di samping kalian wajib hormat dan taat kepada orang tua anak-anak, juga kalian wajib hormat kepada gurumu. Karena guru merupakan orang tua kedua setelah bapak ibu kandungmu, dan jasanya sangat luar biasa. Contoh, anak-anak ketika baru lahir bisanya apa? Menangis kan? Kan gitu tak? Tidak bisa apa-apa. Tapi sekarang sudah bisa baca. Ya, bahkan bisa ngaji Al-Quran dengan baik. Ya, itu kan diantaranya jasa guru. Contoh mama nih, ya kita sudah bisa membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan jasa guru. Kita bisa menulis, ya, termasuk lebih-lebih bisa kaligrafi yang bagus, itu juga jasa guru. Dan juga berbudi luhur, itu termasuk jasa guru. Dan bisa jadi orang yang mulia, itu juga jasa guru. Nah, ketika saya bilang orang mulia, saya ingat cerita. Saya tak cerita mau ndak anak-anak. Ini ada satu cerita yang luar biasa. Ya, di Pekalongan saja ini saya ceritanya, enggak di mana-mana ya, bukan di udara yang lain ya. Anak-anak ceritanya begini anak-anak. Ya, dengarkan baik-baik ini, luar biasa ini. Anak-anak, pada waktu saya masih bujangan, ya, masih bujangan itu belum nikah berarti ya. Waktu itu saya diajak Pak D saya silaturahim ke tempat Pak Kiai Badrun. Nah, Pak Kiai Badrun itu siapa? Pak Kiai Badrun itu tinggalnya di Simbang Wetan waktu itu. Pak Kiai Badrun cerita tentang kisahnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas yang makamnya ada di Sapuro. Kamu lihat sendiri kan, baru saja saya lewat itu ada bis. Seakan-akan nggak pernah telat bis membawa orang berkunjung ke makamnya. Luar biasa. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya beliau itu adalah orang Arab, Mas. Orang Arab. Karena beliau itu sangat menghormati dan taat kepada gurunya, beliau itu disuruh merantau untuk meninggalkan kampung halamannya. Bayangkan, Mas. Padahal beliau anaknya orang mampu. Tapi karena itu perintah gurunya, menghormati benar Habib Ahmad kepada gurunya. Sehingga Habib Ahmad rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan keluarganya untuk menuju ke Indonesia. Lah sekarang tepatnya itu di Pekalongan. Beliau di sini tidak punya saudara. Beliau di sini tidak punya teman. Tapi karena taatnya kepada guru sehingga ilmunya manfaat. Sehingga banyak orang-orang yang menimba ilmunya. Akhirnya banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Di antaranya, Mas, di antaranya ini, Habib Ahmad itu pernah jalan-jalan di depan rumahnya. Kalau sekarang kan di Raudhah ya. Di situ ada orang jualan ikan, Mas. Ikan laut. Lah Habib Ahmad itu ingin membeli, panggil, "Pak, saya beli ikannya, Pak." Orangnya itu bohong. Wan, kalau dulu itu panggilnya bukan Habib, Tuan ya. Wan, apa? Ikannya kecil-kecil percuma. Ikannya begini. Nah, kata Habib Ahmad, saya tidak bilang kecil, tidak bilang besar. Saya mau beli ikannya. Boleh enggak? Akhirnya terpaksa menoleh belok. Ya, belok. Nah, kemudian belok, dibuka. Ya, coba saya mau beli ikannya.
Dibuka oleh bakul ikan tersebut, langsung kecil semua, Mas. Kecil semua, Mbak. Bakul ikannya itu menangis. Beb, Wan, lah tadi besar-besar, Wan, kok sekarang kecil? Nah, Habib Ahmad bilang, makanya orang itu jangan menjadi pembohong. Allah lebih mengetahui. Ini termasuk kemuliaan Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib yang saya dengar dari Bapak Kiai Badrun. Belum cerita yang lain, termasuk Habib Ahmad ketika itu dipanggil ke hakim, hakimnya gemetar. Kenapa? Karena di samping kiri Habib Ahmad itu ada 2 ekor macan, di kanan dan kirinya. Sehingga hakim bertanya, Tuan bawa harimau? Saya tidak bawa apa-apa. Lah itu di sampingnya ada harimau. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak hanya itu, Mas, sampai beliau wafat meninggal dunia, dia masih mulia, masih dikunjungi dari berbagai arah. Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan luar negeri pada berkunjung ke makamnya. Tidak hanya itu pun, keluarganya pun dimuliakan oleh orang-orang lain. Itu diantaranya adalah Habib Ahmad patuh dan taat kepada gurunya. Nah, diantaranya itu. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, adapun bahayanya sedikit ini saya sampaikan. Bahayanya orang yang meremehkan gurunya, menurut hadis riwayat Baihaqi dalam buku paket PAI kelas 9 halaman 52, yaitu akan sempit rezekinya, hilang manfaat ilmunya, dan keluar dari dunia tanpa beriman. Na'udzubillah min dzalik. Contoh satu saja, yaitu Qarun. Qarun itu menjadi santrinya Nabi Musa. Ketika dia diajari membuat emas dari besi, sudah bisa dan menjadi orang kaya, akhirnya meremehkan Nabi Musa. Dan akhirnya Allah Ta'ala mengkutuknya. Qarun meninggal tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang saya banggakan dan para pendengar setia yang berbahagia. Demikianlah pembelajaran jarak jauh PAI kelas 9 melalui Radio Kota Batik Pekalongan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembelajaran bersama Bapak Muhammad Hanafi untuk SMP MTS kelas 9. Kita belajar agama Islam untuk hari ini ya. Dan untuk yang ada di rumah, mungkin kita masih beri sedikit waktu kesempatan untuk bisa mengirimkan SMS WA. Kita akan kembali sesaat lagi untuk kembali Pak Hanafi bisa memberikan kesimpulan. Mas Bro, bisa tolong antar saya ke Dinduk Capil enggak? Emangnya ke Dinduk Capil mau bikin akta kelahiran buat siapa? Apa kamu punya bayi lagi ya? Enggak dong Mas Bro, ini saya mau legalisir kartu keluarga sama akta kelahiran. Oh, kalau itu nggak perlu dilegalisir. Lah emangnya kenapa? Begini loh, seluruh dokumen kependudukan yang dikeluarkan di Dinduk Capil seperti KTP, kemudian kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian dan lain-lain, sekarang telah menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE atau barcode. Jadi tidak perlu lagi mendapat pengesahan atau legalisir. Oh, jadi begitu. Dengan penerapan TTE, maka penandatanganan dokumen kependudukan tidak lagi harus menunggu pejabat terkait dan bisa dilakukan di mana dan kapan saja dengan menggunakan gadget yang sudah terhubung dengan aplikasi SIAK pada server di Dukcapil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan Pasal 19 Ayat 6. Seluruh dokumen kependudukan yang dikeluarkan di Dukcapil menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE atau barcode tidak perlu lagi mendapat pengesahan atau legalisir. Dan per 1 Agustus 2020 untuk penerbitan semua dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, pencetakannya sudah tidak lagi menggunakan belangko. Akan tetapi,
menggunakan kertas putih biasa ukuran A4 80 gram. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinduk Capil Kota Pekalongan. Mes, lah wong si usum corona koiki malah lunga-lunga ke kepiye? Ora maskeran maneh. Oh alah, lah wis new normal sih, wis bali maneh kaya maune ra. Waduh gawat, Mes, new normal keo tetep nganut aturan ra, nganut protokol kesehatan, tetep nganggo masker nek metu omah, tetep njogo jarak nggo nyegah nulare corona. Oh, dadi kok kuwi nek lunga tetep maskeran no. Ya wis ki tak nggo maskere, wong asline nggawa. New normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19, yaitu tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya, rutin cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah, pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ayo, budayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan selalu pakai masker jika keluar rumah agar terhindar dari penularan COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinkominfo Kota Pekalongan. Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. Terima kasih untuk yang masih setia bergabung di pagi hari ini. 1 jam tidak terasa Pak Hanafi sudah menyampaikan materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Semoga banyak pelajaran yang sudah kita ambil dari yang materi yang disampaikan Pak Hanafi. Tapi jangan lupa ya, untuk tadi yang sudah mendengarkan dan sudah merangkum, wajib dikumpulkan kepada guru kelas masing-masing. Nah Pak Hanafi, ada tambahan lagi, ternyata ini belum ada anak-anak yang bergabung ini Pak Hanafi. Mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan atau cukup saja? Cukup saja, baik. Nah kawan, itu tadi anak-anak kita yang sudah mendengarkan materi hari ini. Dan itu tadi untuk pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam bersama Bapak Muhammad Hanafi dari SMP Islam Kota Pekalongan. Pastikan jam 8 sampai jam 9 kawan-kawan ataupun anak-anak yang ada di rumah bisa kembali mengikuti PJJ besok dari Selasa. Untuk jadwal hari Selasa jam 8 sampai jam 9 pagi, untuk tanggal 6 Oktober kita akan belajar bahasa Jawa untuk kelas 8 bersama Ibu Retno Suwitaningsi dari SMP 10 Pekalongan. Saatnya kita pamitan dari PJJ hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Selamat pagi.